Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Balan Cerita di Luar Nalar. Balik lagi sama gue RJ Mutakin. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini gue kedatangan teman-teman lama gue yang sudah satu purnama mungkin kita langsung. Iya, satu purnama. Udah lama banget ya? Udah lama banget. Di sebelah kanan gue ada siapa nih? Vicky Pesco. Ada Piki Weskuy dan sebelah kiri gue ada Irfan temenan. Irfan temenanan. Jadi Dismiss lanjut. iya nggak apa-apa karena kita Santai banget ya. Jadi dismiss kali ini kita berbeda karena ada beberapa cerita horor, 5 cerita horor yang bakal kita bawain yang sudah beredar di media sosial dengan beberapa sumber ya. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel kita makin berkembang. Dan satu lagi, jangan lupa ikutin terus Instagram kita, sosial media kita semua di @cerita di luar nalar di sini ya. Tolong dieditkan. Iya. Cerita pertama datang dari Jawa Timur dengan judul Bercak Darah di Tugu SMA Malang. Jadi banyak cerita, ada cerita di Malang. Jadi ada suatu SMA, yaitu SMA 1, 3, dan 4. Yang lantai aula sekolahnya itu selalu bermunculan bercak darah, Bang. Kayak gitu. Jadi ini juga cerita sudah melegenda di Malang, di SMA itu. Nah, katanya sih darah-darah itu adalah bekas dari pembantaian Manusia ya. dari pembantaian tentara pada zaman penjajahan beratus-ratus tahun yang lalu. Kayak gitu di Malang, Bang. Oke. Nah, meski sudah berkali-kali, tapi bercak darah ini masih juga bermunculan. Jadi mereka itu pernah diganti lantainya, tapi bercak darah itu terus bermunculan dan akhirnya lantai itu dia ganti yang lebih kusam biar menyamarkan. Iya, menyamarkan darahnya ya. Betul, kayak gitu. Tanggapan gue sih menurut logika memang sebenarnya tidak sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal ketika memang ada bercak darah yang muncul di lantai dan berapa kali lantai diganti pun tetap ada gitu. Sampai akhirnya mungkin dimanipulasi dengan lantai yang lebih kusam gitu. Betul. Kan agar tidak terlalu ketahuan kali ya ordernya. Dan kalau dari sisi mistisnya sebenarnya itu mungkin aja bisa terjadi sebenarnya. Mungkin aja bisa terjadi karena mungkin yang pertama bisa aja itu terjadi karena ada satu energi, ada satu energi yang timbul yang memang meninggalkan bekas. Mungkin aja kayak contohnya ada di rumah misalnya tiba-tiba kita tidak pernah menempelkan tangan kita, tiba-tiba ada bekas tapak tangan. Mungkin kalau menurut gue itu salah satu energi yang memang meninggalkan bekas gitu. Tapi kita juga tidak tahu keberadaannya seperti apa karena kan ini cerita yang melegenda banget kan, dan terus berulang diceritakan. Iya, betul. Makanya semakin kuat. Dan memang biarkan ya itu jadi cerita yang ini ya, cerita yang serem cuma ya biarkan. Iya. Apalagi masih difungsikan gitu Iya. di SMA 1, 3, dan 4 Karena ini. mungkin teman-teman di sana juga udah terbiasa dengan hal kayak gitu ya sudahlah gitu. Iya betul. Atau ada teman-teman yang memang pernah sekolah di sana atau sekarang sedang sekolah di sana dan mengalami itu bisa komen. Iya, boleh. Biar kita lebih detail lagi. Betul. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Cerita ini memang sudah familiar dan banyak mungkin teman-teman sudah pada tahu karena pernah difilmkan di Kisah Tanah Jawa ya. Keluarga Tak Kasat Mata, sumber dari Kaskus.
silakan. Jadi kisah horor ya. Kisah horor dari pengalaman si Bonaventura Genta. Dialami langsung oleh Gentanya sendiri ya, yaitu yang saat itu bekerja sebagai pegawai untuk sebuah kantor agensi digital di daerah Yogyakarta. Total ada 13 episode yang Genta ceritakan melalui Kaskus mengenai teror yang dialami dirinya dari keluarga tak kasat mata. Ngerinya pada saat-saat tertentu dia tak sanggup menulis cerita horor yang dilantarkan kelewatan ketakutan dengan pengalaman sendiri, Bang. Gue sempat sedikit pernah nonton filmnya kalau nggak salah, kalau gue belum lupa nih. Pernah nonton filmnya Keluarga Tak Kasat Mata tuh. Jadi bener peran yang dimainkan Genta itu salah satu orang yang kerja sebagai agensi atau apa ya, pokoknya dia seperti kerjanya seperti jurnalis, ngetik apa segala macam, dan memang sering ditemukan kalau nggak salah tuh dia satu keluarga tuh bener-bener ada anaknya, ada ibu bapak, ada nenek terakhir kalau nggak salah. Kalau yang gue lihat ingat di filmnya tuh ada satu sosok nenek-nenek yang memang di situ juga. Jadi di satu rumah yang memang mendiami di situ. Jadi kalau nggak salah banget ya, gue mungkin teman-teman bisa koreksi kalau salah. Ada satu kejadian kebakaran atau pembantaian kalau nggak salah ya. Pembantaian. Satu keluarga itu, dan memang mereka masih diam di situ. Gitu. Masih di rumah itu. Di rumah itu, dan kayak kalau kita pernah ingat konten kita MMM di daerah mana yang memang ada rumah kebakar. Oh iya. Nah, itu kan sempat ada satu keluarga yang memang kebakar juga. Oh iya. Sebenarnya tetap masih ada gitu. Horornya tetap masih ada gitu, dan tetap tinggal di situ. Mungkin karena penasaran atau memang ada sesuatu yang memang belum selesai, biasanya kayak gitu kan. Sampai akhirnya dia bisa menunjukkan sama manusia, kemungkinan besar bisa minta tolong atau ngasih tahu. Pengen disempurnakan atau apa gitu. Dan memang ya menurut gua sih salah satu hal yang sangat ngeri sih ketika kita datang ke satu tempat, terus kita salah satu orang yang sensitif dan melihat ada makhluk itu full satu keluarga gitu. Ada semua gitu, ada anaknya, betul. Dan mungkin yang kita lihat bagus tapi belum tentu wujud asli seperti itu. Karena bisa menyerupai gitu. Bisa jadi memang itu bukan aslinya yang meninggal itu, bisa jadi memang makhluk lain yang menyerupai. Iya, betul. Oke, lanjut ke cerita ketiga dengan judul Rumah Kapal. Sumber dari Twitter ya? Ya, Twitter di @cuma-sejam. Silakan. Oke, jadi rumah kapal ini berada di Teluk Betung. Ya. Teluk Betung ya, Lampung, Betung. ya. Utara Bandar Lampung. Dan merupakan rumah yang tidak terlalu besar, bangunannya sudah terbengkalai, Bang. Bertahun-tahun mungkin ditinggalkan ya. Ya. Dan ketika melihat seketika ada hawa yang mistis menyeruak di sana. Masyarakat sekitar percaya ada banyak sekali jin tinggal di rumah kosong tersebut. Salah satunya yang kerap terlihat adalah sosok tinggi besar yang mirip dengan kelelawar. Hal menyeramkan pun sering terjadi di rumah itu lantaran banyak kecelakaan yang terjadi di situ. Sebelum lanjut ke pembahasan, ini rumah kapal ini di Cikarang juga kayaknya ada ya. Yang kemarin kita nonton terakhir beberapa waktu lalu yang memang rumah yang sudah ditinggalkan lama, kemudian ada Gojek, ojek online yang tiba-tiba ada orderan atau apa itu, mungkin kasusnya sama. Sama. Jadi dari beberapa yang gue sempat riset juga tentang rumah kapal tuh memang berada di daerah Lampung. Rumahnya tuh sebenarnya tidak besar. Rumahnya tidak besar. Sekarang masih ada itu. Masih ada. Jadi rumahnya tuh kalau kita lihat sepintas aja rumahnya ya cuma satu lantai gitu. Tapi sebenarnya itu rumahnya itu ada dua lantai. Tapi lantainya di bawah. Basement gitu. Ada seperti basement. Lantainya ada di bawah, dan konon cerita beredar ada
seorang perempuan yang tadinya dibawa ke rumah kosong itu, entah dilakukan hal apa sampai akhirnya dia meninggal di situ. Terjadi Dan sesuatu sebelum terjadi meninggal sesuatu lah, ya? terjadi sesuatu sebelum meninggal. Intinya ada yang bawa ke situ, entah terjadi pemerkosaan atau apa tidak tahu, sampai perempuan itu meninggal di rumah kapal itu. Dan menurut beberapa yang gue baca artikel dan riset juga, memang rumah itu menjadi salah satu rumah yang sangat angker di daerah itu. Bahkan kalau udah lepas maghrib pun orang udah nggak ada yang berani lewat karena sering banget banyak penampakan dan ada orang yang sering lihat sosok-sosok yang ada di situ. Dan mungkin kecelakaan ini pun gara-gara melihat sosok yang Bisa jadi Betul. Ini, mungkin karena mungkin kaget, gitu. karena kaget. Dan ya itu beberapa kali kita ngonten tetap rumah ada juga itu Bang Fik Iya, yang betul. yang memang Gojek dibikin killer ketika datang ke rumah itu ternyata bagus. Padahal mah memang Padahal rumah kondisinya udah Hancur banget Hancur gitu. banget, betul. Hancur banget gitu. Oke. Oke, cerita yang keempat ini gue sempat dengar cerita ini versi lainnya mungkin ya. Versi lain di 2019 ya, Bung? 2019. Nah, ini kita bacain yang versi yang lebih lamanya nih. Iya. Dibantu melahirkan oleh makhluk halus. Nah, ini ibaratkan legenda juga nih. Bahkan Iya, dari kecil iya, pun iya. kita pasti Nah, mendengar iya, cerita-cerita iya, betul, seperti betul. itu. Selain dibantu melahirkan, dibantu hitam juga ada Betul, kan? Ada. betul. Nah, ini Ada yang nikah sama makhluk juga. Iya. Ya, betul. benar. Nah, jadi ini diliput langsung oleh Mapio.net. Ya, ini Oke. sumbernya dari Mapio.net. Sumber. Mulai saat seorang ibu yang datang ke rumah sakit untuk melahirkan, tak ada yang aneh karena ibu tersebut dengan selamat melakukan proses melahirkan. Namun, setelah keluar dari rumah sakit, warga sekitar bertanya kepada ibu tersebut yang membuat semakin ngeri karena ternyata ibu tersebut keluar dari rumah sakit Mardi Waluyo, Blitar yang sudah tak terpakai sejak lama. Jadi gini, rumah sakitnya itu memang sudah nonaktif ya. Ya. Sudah Jadi nonaktif. si ibu melahirkan di sana, keluar sudah selamat dan memang setelah keluar itu ya rumah sakit itu memang tidak terpakai. Oh. Jadi si ibu tuh melahirkan sama siapa gitu? Pertanyaannya itu sih sebenarnya. Lagi-lagi beberapa kali gue sempat riset juga untuk rumah sakit ini. Rumah sakit Mardi Waluyo. Mardi itu Waluyo. didirikan pada tahun 1942. 1942. Sebelum merdeka kita Sebelum ya. merdeka. Tahun 1942 dibangun oleh masa kependudukan Jepang. Masa pendudukan Belanda. Jadi setelah masuknya Jepang ke Indonesia, transisi antara Belanda dan Jepang, tersisa 2 dokter yang memang dari Belanda. Oh, dari Belanda. Dari Belanda. Dokter Belanda itu yang memang masih mendiami rumah sakit Mardi Waluyo itu, gitu. Sampai akhirnya si 2 dokter itu wafat dan ya mungkin kalau kata orang si makhluknya masih ada di situ. Mungkin salah satu dokter yang memang membantu si ibu melahirkan itu Adalah dokter yang itu, gitu. Yang Belanda itu. Yang Belanda itu. Belanda. Padahal dari sejak 1949 itu sudah mulai tidak beroperasi rumah sakit ini. Sudah ditutup. Sudah ditutup dan merinding sih sebenarnya ceritanya. Merinding banget karena Iya. gue sempat riset juga ya memang rumah sakit itu berdirinya jauh sebelum si ibu itu Iya. hamil gitu maksudnya. Iya sih, Dan sudah tidak aktif gitu maksudnya. Yang satu pertanyaan mungkin dari gue. Apa? Apakah ini maksudnya ini kan rumah sakit yang mungkin semua orang sudah tahu gitu. Iya, iya, iya. Mereka tuh tutup gitu. Kok bisa orang masuk ke sana dengan ya mungkin melahirkan layaknya ya, rumah sakit melahirkan yang masih nggak mungkin dia cuma datang sendiri kan dibantu sama keluarganya, saudaranya, betul. diantar Iya, sampai iya, ke iya, rumah betul. sakit gitu kan. Betul. Kenapa bisa ya sama halnya kejadian sama yang orang Bandung yang 2019 itu jenguk temennya yang lagi sakit kan, kalau nggak salah di rumah sakit, otomatis kan mungkin pas berhenti di situ pun sudah orang-orang sudah tahu ini rumah sakit kosong. Rumah sakitnya udah tidak. Iya. Apa emang karena sudah digelapkan dari awal? Iya, oke. Mungkin sih sebenarnya kita bisa tipis sih sebenarnya tipis antara kita
kita itu di dunia kita atau memang kita dibawa ke dunianya mereka gitu. Sebenarnya Dari tipis awal sebenarnya. ya. Sebenarnya kan tipis. Ketika memang kita dari rumah jalannya lurus, tiba-tiba kita lihat rumah sakit dan orang sekitar matahunya rumah sakit itu tidak beroperasi, tapi kita lihatnya itu rumah sakit ramai, ya memang itu sebenarnya tipis. Gerbangnya tuh tipis gitu. Antara dunia kita sama dunia mereka tuh sebenarnya tipis. Iya. Oke, lanjut ke cerita nomor Terakhir. 5 terakhir ya. Terakhir. Ini pun memang sama, ini di 2000 berapa juga pernah kejadian juga ini. Iya. Busnya bus Prima Jasa kalau salah. Oh, iya. Oh, oke. Nanti tapi ini kita cerita jauh sebelum itu. Ternyata sebelum viralnya bus Prima Jasa yang berhantu itu, bus berhantu itu, pendahulunya ada juga nih naik bus hantu di tahun 1965. Ini sumbernya dari otosia.com. Ceritanya berawal dari seorang yang tak diketahui namanya, bekerja dari rumah ke kantor di Sidoarjo. Oh, Jawa. Menggunakan bus rute Banyuwangi Sidoarjo. Sewaktu-waktu ia menaiki sebuah bus yang pada awalnya tidak menunjukkan keanehan apapun. Normal lah ya. Normal, mungkin dia naik bis kayak beli tiket, Iya. terus bahkan nunggu bis terus naik kayak gitu kan. Sampai ketika bus tersebut tiba di tujuan dan tidak masuk terminal, hanya di gerbang saja. Satpam terminal di sana merasa aneh dan melihat kejanggalan yang ternyata bus tersebut berisi penuh pocong. Oh. Ngeri juga nih. Nah, yang disimpulkan adalah dia turun kan, mungkin dari Banyuwangi ke Sidoarjo dia pulang kan. Nah, dia turun, tapi ya satpam yang di terminal ini melihat kalau isi penumpangnya itu pocong, tapi yang turun itu manusia. Manusia. Gimana ya? Itu nggak bisa diungkapin sih Iya sebenarnya pakai kan, kata-kata itu kalau kan begitu. cerita dua nalar banget Iya. gitu. Iya benar. Gue sempet gue percaya ini ada gitu. Karena kalau yang di bus yang kemarin tuh yang sempat viral juga, memang dia sempat ada foto selfie ya kalau nggak salah. Oh, ada Selfie, selfie-nya. ada selfie-nya, foto selfie yang ternyata selfie nggak tuh video gitu. Orang-orangnya itu memang tatapannya kosong kalau Iya, nggak salah. iya. Iya. Tidak Orang-orang ada. penumpang lain tuh. Gitu. Ya, Yang di Prima Jasa itu. Yang Dan- di- Terjadi di Prima Jasa. Gua pernah ngalamin Pernah ngalamin? hal seperti itu. Mungkin itu nggak tahu gua yang ngantuk, nggak tahu. Tapi sebenarnya sih posisi gua sadar sebenarnya. Jadi posisi itu gua waktu itu jalan dari Cikarang mau ke daerah Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. bis juga. Naik bis juga, naik bis Handoyo. Handoyo. Naik bis Handoyo. Posisinya waktu itu di Temanggung. Pas di Temanggung, dari Batang, dari tol Batang tuh mau ke Temanggung itu, gua masih lihat orang-orang tuh Penumpang lain pakai itu? headset. Iya, penumpang sebelah gua tuh masih pakai headset, ada yang main handphone apa segala macam. Pas sampai Temanggung tuh semua orang jadi gelap, hitam Blank semua, aja gitu. blank serius. Dan itu nggak tahu gua ngantuk, nggak tahu gua lagi kecapean, tapi di situ sumpah gua nangis karena takut yang tadinya gua ngeliat orang lagi main handphone dan segala macamnya, dan itu tiba-tiba semuanya orang jadi hitam semuanya. Itu benar lu alami, Itu Bang? alamin real. Dan kebetulan kemarin juga sempat ketemu teman punya cerita yang sama. Nanti dia bakal coba. Oh, Nanti cerita. kita untuk minggu depan ya, ya, kita ya. kulik ya. Dan itu ya sebenarnya yang gua alamin seperti itu. Gua sempat ngalamin juga naik bis seperti itu gitu. Nah, ini menarik sih yang terakhir ini naik bus kita sebut aja bus hantu ya. Ya, bus hantu. Bus hantu. Nanti kita bakal undang narasumber yang memang sudah merasakan bus itu Dan gitu mengalaminya dan mengalami mungkin. sendiri. Nanti Bahkan- kita bakal kuak. Bahkan kalau di transportasi nggak hanya di bus, di kereta pun. Oh iya. Nah, kan ada Yang- kereta hantu juga. Iya, Oh iya, yang itu lebih besar ya. viral Nah, juga yang tuh memang dulu. yang katanya keretanya cuma lewat di jam sekian. Nah. Ya, ketika naik ya kok udah kosong Betul, gitu, lu nggak ada betul. orang, nggak ada siapa, ya itu kayak gitu. Serem banget. Gitu. Oke, begitu pembahasan 5 cerita horor kali ini Ya. di Nah, menurut kalian mana yang paling seram? Betul. mana yang paling seram, coba komen di
YouTube kita atau atau mau ada cerita yang kita bahas lagi lebih seram dari ini, bisa komen-komen aja lah. bisa Atau komen, DM. DM bisa kasih referensi buat kita Iya, betul. bahwa bakal kita bahas cerita apa minggu depan. Atau punya cerita bisa diketik, ditulis aja di komentar atau di DM kita, bakal kita bawain. Ya. Kalau mau cerita sendiri juga nggak apa-apa. Datang ke Nanti sini. Datang ke sini, kalau nggak kita jemput nanti. Siap. Iya. Cukup segitu saja Cukup ya. segitu saja Cukup. ya pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Mohon maaf, kami juga jarang konten ya balad ya. Karena satu dan lain hal. Insya Allah sekarang rapet. Ya, insya Allah sekarang rapat karena timnya sudah mulai kumpul kembali, aktif kembali. Ya. Biarpun cuma di grup WhatsApp ya. Ya nggak apa-apa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita agar Betul. semakin semangat kita. Membuat kita semangat juga, Iya dong, semakin harus. aktif juga. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.